Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to explain the journal article titled Analysis of Knowledge Area Project Stakeholder Management and its Relation to BIM 4D Dimension. Selanjutnya di sini ada abstrak. Abstrak ini ada proyek adalah upaya sementara untuk menghasilkan produk atau layanan unik, namun sering menghadapi tantangan seperti keterlambatan dan kegagalan. Seringkali akibat manajemen stakeholder yang kurang efektif. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara project stakeholder management dan building information modeling empat dimensi serta kontribusi terhadap pengelolaan proyek konstruksi. Manajemen stakeholder yang baik melibatkan identifikasi dan pengelolaan ekspektasi para pihak berkepentingan, sedangkan BIM 4D menyediakan visualisasi dan penjadwalan terintegrasi yang mempermudah kolaborasi. Nah, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis studi kasus pada proyek jembatan di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa integrasi kedua area ini dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan BIM tidak hanya meningkatkan akurasi penjadwalan, tetapi juga memperkuat keterlibatan stakeholder yang pada akhirnya meminimalkan risiko keterlambatan dan konflik. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi industri konstruksi tentang pentingnya manajemen stakeholder dan teknologi BIM dalam mencapai keberhasilan proyek. Untuk kata kuncinya di sini ada manajemen stakeholder, building information modeling, 4D, penjadwalan proyek, konstruksi, dan efisiensi. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Proyek merupakan suatu upaya sementara yang dilakukan menghasilkan suatu produk layanan atau hasil yang bersifat unik. Nah, dalam pelaksanaannya, proyek seringkali mengalami kegagalan dan keterlambatan yang memiliki keterkaitan dengan manajemen stakeholder yang tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang buruk, sumber daya yang tidak memadai, perubahan lingkup, reaksi negatif dari masyarakat. Ya. Manajemen stakeholder proyek memainkan peran penting dalam keberhasilan setiap proyek, khususnya dalam industri konstruksi. Nah, menurut PM Book, edisi ke-6, pengelolaan stakeholder yang efektif melibatkan identifikasi, analisis, serta pengelolaan hubungan dan harapan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proyek. Seiring berkembangan teknologi, BIM telah menjadi salah satu inovasi yang mendukung pengelolaan proyek dengan penerapan yang tidak hanya terbatas pada representasi visual 3D, tetapi juga mencakup penjadwalan proyek yang terintegrasi melalui konsep BIM 4D. Nah, selanjutnya tuh dari penggunaan BIM itu mulai dari terbentuk 3D hingga 7D itu memiliki output yang berbeda. Di kalau 3D itu menghasilkan komponen geometri berupa panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan 4D menghasilkan penjadwalan yang terintegrasi dengan elemen waktu. Nah, untuk 5D, itu BIM melakukan estimasi biaya dengan teknologi 6D. Itu BIM dapat merencanakan kinerja bangunan dengan analisis energi dan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, teknologi BIM itu meningkat menjadi 7 dimensi 7D apabila digunakan owner sebagai manajemen fasilitas dengan output perawatan dan operasional. Nah, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara knowledge area project stakeholder management dan dimensi 4D, serta bagaimana integrasi keduanya dapat berkontribusi dalam optimalisasi pengelolaan proyek, khususnya dalam hal penjadwalan dan keterlibatan stakeholder pada pekerjaan struktur buatan jembatan di proyek Jalan Baru Planjan Baron, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana area pengetahuan manajemen pemangku kepentingan proyek ditetapkan dalam lingkungan BIM 4D, khususnya menganalisis integrasi penjadwalan. Pendekatan studi kasus sangat ideal untuk menganalisis aplikasi BIM di dunia nyata dalam proyek konstruksi. Nah, untuk hasil dan pembahasannya di sini, yang pertama ada analisis knowledge area project stakeholder management. Jadi dalam penelitian mengenai project stakeholder management, fokusnya itu adalah identifikasi stakeholder, pengelolaan, serta komunikasi dalam proyek. Stakeholder management plan itu penting memastikan hubungan yang efektif antara proyek dengan para stakeholder. Rencana ini tuh bertujuan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka, serta menentukan strategi keterlibatan aktif.
Nah, untuk hambatan utama dalam manajemen stakeholder tuh ditemukan pada proyek ini antara lain kurangnya komunikasi terstruktur, ketidaksinkronan kepentingan, serta keterlibatan yang tidak konsisten dari beberapa pihak. Dengan menggunakan teknik yang diterapkan, pengelola proyek mampu menyusun strategi yang lebih tepat untuk mengelola harapan dan menjaga keterlibatan stakeholder. Nah, di sini ada analisis knowledge area project stakeholder management berdasarkan input, proses, dan juga output. Untuk inputnya ini, ada yang pertama itu project charter, dokumen resmi memberikan izin formal kepada manajer proyek, memulai dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk aktivitas proyek. Lalu yang kedua ada project management plan, yang ketiga ada project dokumen, yang ke poin D itu enterprise environmental factor, yang ke poin E itu organizational process asset. Selanjutnya yang kedua ini ada proses. Proses itu melibatkan aktivitas inti yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola stakeholder secara efektif. Yang poin A, identify stakeholder. Yang poin B, plan stakeholder engagement. Poin C, manage stakeholder engagement. Lalu yang poin D, monitor stakeholder engagement. Selanjutnya yang ketiga ini ada output. Itu adalah hasil dari serangkaian aktivitas manajemen yang dilakukan untuk memastikan keterlibatan stakeholder yang optimal. Poin A, stakeholder register. Poin B, stakeholder engagement plan. Poin C, change request. Poin D, updates to project management plan. Poin E, work performance data and report. Jadi secara keseluruhan knowledge area project stakeholder management berperan penting dalam mengelola hubungan dan harapan proyek sehingga memastikan keterlibatan mereka secara proaktif dan meminimalkan risiko yang dapat mengganggu keberhasilan proyek. Yang kedua itu ada dimensi BIM 4D dalam konstruksi. Dalam kasus penerapan BIM 4D itu memungkinkan perencanaan lebih tepat dengan permodelan yang akurat, menghasilkan durasi pekerjaan yang lebih realistik. Hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa meskipun metode konvensional menghasilkan durasi proyek 270 hari, BIM 4D memberikan durasi 284 hari yang dianggap lebih realistis dan mencerminkan proses proyek secara detail. Keuntungan utama BIM 4D termasuk peningkatan efisiensi waktu dan deteksi bentrok antar elemen proyek. Nah, di sini tuh ada tabel 1, tabel perbandingan durasi pengerjaan struktur antara durasi data proyek dengan durasi analisis dari pekerjaan bore pile hingga pekerjaan lantai. Selanjutnya yang ketiga itu ada keterkaitan antara project stakeholder engagement management dan BIM 4D. Di sini tuh keterkaitannya terletak pada pengelolaan komunikasi dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam proyek. BIM 4D dengan visualisasi urutan konstruksi dan integrasi waktu memungkinkan stakeholder untuk lebih memahami alur proyek secara lebih transparan. Hal ini tuh meningkatkan partisipasi stakeholder karena mereka dapat melihat perkembangan proyek secara real time. Jadi secara keseluruhan penerapan BIM 4D mendukung pengelolaan stakeholder yang lebih efektif dengan menyediakan alat yang memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, pemantauan proyek yang lebih mudah dan transparansi yang lebih besar dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya kesimpulannya yaitu integrasi antara project stakeholder management dan BIM 4D terbukti berkontribusi dalam optimalisasi pengelolaan proyek konstruksi, terutama dalam hal penjadwalan dan keterlibatan stakeholder. Manajemen stakeholder yang efektif melalui identifikasi, analisis, dan pengelolaan stakeholder mampu meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi antar pihak yang terlibat. Penggunaan alat seperti Power atau Interest Grid dari Stakeholder Engagement Assessment Matrix membantu menyusun strategi yang tepat untuk menjaga keterlibatan sepanjang proyek. Di sisi lain, penerapan teknologi BIM 4D memberikan keunggulan signifikan dalam penjadwalan proyek, memungkinkan visualisasi yang lebih baik dari urutan kegiatan konstruksi, dan membantu mendeteksi bentrokan atau masalah yang mungkin muncul dengan BIM 4D. Proyek jembatan yang dianalisis mengalami perbaikan dalam durasi dan akurasi penjadwalan, meskipun memerlukan waktu lebih lama dibanding metode konvensional, hasilnya dianggap lebih realistis dan terperinci. Jadi sinerginya itu menghasilkan komunikasi yang lebih transparan dan terstruktur, meningkatkan partisipasi stakeholder dengan memberikan akses real time terhadap perkembangan proyek. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat serta menjaga risiko keterlambatan yang disebabkan oleh miskomunikasi. Secara keseluruhan, integrasi ini memperkuat efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Daftar pustaka
yang digunakan pada artikel jurnal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.